Setelah sempat dibebaskan karena sang ibu mencabut laporannya, Dwi Rahayu Saputro, si anak durhaka, kembali dilaporkan karena menjual seluruh perabot rumah untuk modal berkencan. Ibu pelaku mengaku tidak akan mencabut lagi laporannya agar sang anak jerah. Dwi Rahayu Saputro, si anak durhaka yang tega menjual barang-barang milik ibunya tanpa izin, kembali ditangkap oleh jajaran Satreskrim Polres Bantul. Dwi ditangkap untuk kedua kalinya. Selain kerap menjual perabot, Dwi juga melakukan penganiayaan pada ibunya jika permintaan uang tidak dikabulkan. Pria yang tengah dimabuk cinta ini menjual perabotan untuk modal berkencan dengan kekasihnya yang tinggal di Ngawi, Jawa Timur. Saya kan sayang sama pacarnya saya. Nah itu saya gimana mas? Kalau mau makan itu kan nggak enak sama orang tuanya itu. Maksudnya kebutuhan itu harus megang uang sendiri itu loh mas. Kok sempat mendoakan agar ibumu cepat meninggal? Ada itu kenapa? Ya saya khilaf mas, saya kan posisi kan baru marah gitu. Marahnya kenapa? Marah minta uang nggak dikasih. Bukan. Diam kalian kayak mati nyawamu kak angel dijabut-jabut. Terus salah ibumu apa? Kok kemudian kamu kok minta ibu terus meninggal? Apa terus kemudian sertifikat itu bisa balik kalau bisa ibu meninggal? Ibu nggak salah pak, yang salah saya. Beberapa bulan sebelumnya, orang tua pelaku Paliem sempat melapor ke polisi karena putranya menjual seluruh perabot rumah tangga, mulai dari meja, kursi, lemari, daun pintu, bahkan genteng rumah. Namun Paliem mencabut laporannya ke polisi karena sang anak minta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Kini, hati Paliem kembali remuk dan mengaku tidak akan mencabut lagi laporannya agar Dwi benar-benar jerah. Diakui ibunya, sejak berpacaran, putra semata wayangnya ini kerap berbohong dan suka minta uang. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Bagaimana status hukum dari Dwi Rahayu Saputro, si anak durhaka yang tega menjual barang milik ibunya tanpa izin? Sudah bergabung bersama iNews siang, Bapak AKP Arsy Nevada. Beliau adalah Kasat Reskrim Polres Bantul. Selamat siang, Pak Arsy. Selamat siang, Mbak Deta. Baik, Pak Arsy, untuk kronologi penangkapan, pelaku ditangkap di mana? Apakah betul sedang mengunjungi kekasihnya? Ya, jadi dapat kami jelaskan bahwa pelaku diamankan pada saat pulang dari rumah pacarnya yang ada di Ngawi. Pada saat tersangka tersebut sampai di wilayah Bantul, kemudian diamankan oleh warga dan kepolisian, kemudian dibawa ke Polres untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut. Berarti, seperti itu, Mbak Deta. Oke, berarti Dwi saat ini sudah statusnya tersangka ya? Betul, saat ini untuk saudara Dwi tersebut sudah kami tetapkan sebagai tersangka dan saat ini kami laksanakan penahanan di rutan Polres Bantul. Kali ini barang apa saja yang dia jual Pak untuk modal ke Ngawi? Ya, jadi untuk barang yang dijual berupa satu set meja dan kursi, kemudian satu buah kompor yang dijual pada saat dia perjalanan ke Ngawi untuk biaya hidup atau biaya tinggal pada saat di rumah pacarnya tersebut. Oke, kompor pun ikut dijual. Oke, selain menjual barang-barang milik ibunya, pelaku juga menganiaya ibunya. Apakah pelaku mengakui perbuatan tersebut? Jadi untuk proses penganiayaan tersebut masih kami dalami, Mbak. Namun terkait proses laporan dari pelapor terkait tindak pidana pencurian dalam keluarga. Namun dalam kenyataannya bahwa tersangka tersebut sempat melakukan pemecahan kaca agar dapat masuk ke rumah pelapor tersebut atau ke rumah korban yang sebagai ibunya. Atas dasar kejadian tersebut, kami sangkakan pasal berlapis di sini, yaitu pasal 363 KUH Pidana, kemudian pasal 367 pencurian dalam keluarga, dan karena kejadian itu berulang, kami sangkakan juga terhadap pasal yang disangkakan dengan ancaman kurang lebih 9 tahun hukuman penjara.
Oke, pasal berlapis 9 tahun penjara. Yang menjadi salah satu alasan pelaku ini menjual barang-barangnya adalah untuk modal berkencan. Apakah pihak kepolisian dalam waktu dekat juga akan memeriksa kekasihnya yang membuatnya mabuk cinta ini? Ya, jadi pada saat kita mengamankan pelaku tersebut, kami juga mengamankan pacar dari pelaku tersebut. Kemudian kita juga bawa ke kantor dan kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Pada sampai sekarang ini untuk pacar masih kami lakukan pemeriksaan sebagai saksi dan nanti untuk proses perkembangan akan dilakukan setelah pemeriksaannya lengkap. Seperti itu Mbak Dita. Oke, berarti kekasihnya tidak ditahan, hanya diperiksa saja ya Bapak? Ya, untuk sementara masih kami lakukan pemeriksaan sebagai saksi Mbak Dita. Baik, terima kasih Bapak Arsi atas update informasi terbarunya. Semoga kali ini Dwi benar-benar jerah dan tidak kembali mengulangi perbuatannya. Terima kasih sudah bergabung di iNews Siang.